Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kaum muslimin wal muslimat sudah menonton, sudah like, sudah follow, sudah posting ulang. Saya haturkan terima kasih. Yang sudah kirim-kirim bunga, saya juga haturkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum semua. Ya, disupport dengan cara apapun, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat antum semua dengan porsinya masing-masing. Karena Allah yang maha mengetahui semuanya. Temanya adalah Paulus adalah Kristus. Di dalam Matius 24 ayat 24, Yesus yang kita cintai sudah wanti-wanti. Waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus. Ya. Dan dia juga kata Yesus, ya, dia juga melakukan mujizat yang nyata. Ternyata mujizat Paulus itu adalah menghidupkan orang mati, diyakini oleh orang Kristen. Benar kata Yesus bahwa Mesias palsu itu mengadakan mujizat yang sangat dahsyat. Salah satunya mujizat Paulus itu adalah menghidupkan orang mati. Itu adalah ciri-ciri nabi palsu. Kata Yesus, boleh kiranya nabi palsu, Mesias palsu itu menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya Barnabas tersesat gara-gara Paulus, ya. Salah satunya adalah Barnabas yang disesatkan oleh Paulus. Di mana Paulus mengaku Kristus itu adalah di dalam KPR 9. KPR 9 ayat ke-21 sampai 22. Ternyata kenapa debater Kristen gak ada yang berani sama saya? Karena mereka tidak mampu membuktikan. Terdapat di dalam bahasa Yunani yang mana kata Kristus, kata Yesus, diksi Yesus atau prase Yesus di dalam KPR 9 nomor ke-22. Nih teman-teman kita lihat. Kita lihat ya. Nah, oke, lihat Diki. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini juga adalah kesesatan yang dibuat oleh LAI. Dari mana LAI ya menarasikan atau menerjemahkan kata Yesus di sini? Diterjemahkan dari mana? Sedangkan ini adalah bukan terjemahan. Ini adalah proper name, teman-teman. Kalau proper name itu harus tercantum di dalam original teksnya juga. Karena kalau proper name kan nggak diterjemahkan. Kita lihat nih ya. Kita lihat di dalam bahasa Yunaninya Saulos Demalon. Ene duna mauto kai sunekhunen taos yaudiaos taos katoi kontas en Damasko. Nih, ini sampai sini nih. Teman-teman, sampai Damaskus di sini berarti sampai Damsyik ya. Damsyik nih. Kita lihat ke bawahnya, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ternyata di dalam bahasa Yunaninya, kita baca lanjutannya. Ya, sumbi fashon hoti hautos estin ho Kristus. Ternyata yang Kristus di sini adalah Paulus, bukan Yesus. Jadi si Paulus itu di dalam KPR 922 dia mengaku sebagai Kristus. Cuma karena LAI tahu bahwa orang Kristen di Indonesia ini gampang dibodohi, gampang ditipu dengan terjemahan, maka menambahkan kata Yesus. Padahal kalau kita lihat Bubble Hub tidak ada kata Yesus di sini. Makanya saya tanya nih, dari Yunani mana Yesus ini diambil? Saya tanya nih, dari Yunani mana Kristus ini diambil? Sebelumnya saya mohon maaf kepada Oki, harus menanggung malu. Ya, Kristen-Kristen yang lain gak ada yang berani debat dengan saya. Edis ketakutan, Joseph ketakutan, RK ketakutan, Sob Katul atau Leni Kristen ketakutan, Bom-Bom ketakutan. Tetapi Oki, ya, dengan keluguan dan kepolosannya berani berhadapan dengan saya. Mudah-mudahan ini menjadi asbab hidayah buat Oki, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti daripada hati Oki Sidabutar. Saya aturkan terima kasih. Itu dulu apa yang bisa saya sampaikan di opening statement ini. Terima kasih Bang Oki. Aduh, nggak tega aku sama Oki nih.
Oke, teman-teman Nggak sebentar tega. ya. Ya, Aduh, buat bingung ya teman-teman sebentar Bang, ya. Bang, tolong undang saya, Bang. Aku nggak bisa ngundang dari kemarin. Bentar Kenapa? ya. Nggak Ya, tahu, aku. silakan. Oke. Ya, buat teman-teman Kristen, Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Tema dua arah kita malam ini adalah Kristen atau Islam, ajaran yang benar. Dan Bang Nandar membawakan ayat patokannya di Matius 24 ayat yang ke-24 tentang sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Dan di situ dirujuk oleh Bang Nandar, di situ adalah Rasul Paulus ya. Pertanyaan saya, narasi awal dan statement awal aja itu sudah salah. Sejak kapan Paulus itu menjadi seorang nabi? Paulus itu adalah seorang rasul, bukan nabi. Nah, sejak kapan Paulus itu menjadi seorang nabi? Kalau memang Matius 24 ayat yang ke-24 ini menjadi rujukan. Mengatakan kalau Paulus itu adalah nabi palsu. Yang dituliskan di dalam Matius 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi alangkah eloknya apa yang menjadi rujukan awal itu, poin awalnya itu dibenarkan dulu. Sebelum kita bahas yang lainnya. Sejak kapan dulu Paulus itu menjadi seorang nabi? Karena apa? Paulus itu di dalam iman kami, Paulus itu adalah seorang rasul. Nah, kalau berbicara tentang Paulus, nanti saya akan ada mirroringnya mengenai Paulus ini. Kalau memang dianggap Paulus ini adalah nabi palsu, nanti saya akan coba mirror di situ ya teman-teman ya. Walaupun jujur tema ini saya belum tahu mirrornya kemana, karena Bang Nandar membawakan Paulus adalah Kristus, tapi kita akan coba mirrornya nanti. Nah, saya mau jelaskan dulu ya. Di dalam iman Kristen, kalau Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Tidak ada namanya duo Kristus. Paulus adalah Kristus, itu tidak ada. Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Bahkan Yesus ada sebelum Abraham ada. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Saya belum menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bang Nandar, karena ini masih opening statement saya, dan saya sebenarnya tidak ditanya dulu untuk opening statement ini ya. Tapi saya tegaskan dulu untuk Bang Nandar. Pertanggungjawabkan dulu sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Nandar. Pertanggungjawabkan dulu, sejak kapan Paulus menjadi seorang nabi? Datanya mana? Acuannya mana? Kalau Paulus menjadi seorang nabi. Jelas-jelas dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. Saya bukakan ayatnya. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Paulus adalah seorang rasul. Galatia 1 ayat 15 sampai dengan 16. Galatia 1 ayat 15 sampai dengan 16. Sebentar ya teman-teman ya, saya bukakan datanya. Galatia 1 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya dalam supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Nah, jadi betulkan dulu statement awalnya. Sejak kapan Matius 24 ayat yang ke-24 itu yang menjadi rujukan Bang Nandar kalau Rasul Paulus itu adalah seorang nabi. Saya minta datanya setelah ini. Di mana? Datanya kalau Paulus itu adalah seorang nabi. Karena Paulus itu adalah seorang rasul. Seperti apa kita mau melanjutkan diskusi ini kalau awalnya sudah salah? Kecuali Bang Nandar bisa membuktikan kalau Paulus itu adalah seorang nabi, maka diskusi ini akan berlanjut untuk membahas tema Paulus adalah Kristus. Tapi kalau Bang Nandar tidak bisa membuktikan kalau Paulus itu adalah seorang nabi, maka diskusi ini tidak bisa. Karena pas statement awalnya udah salah. Karena di dalam iman Kristen jelas Paulus itu adalah seorang rasul.
bukan seorang nabi ya. Nah, buat teman-teman Kristen semua, tap-tap layar, kencengin teman-teman. Kita jadikan Bang Nandar debater berikutnya yang tumbang di room kita setelah yang kemarin-kemarin ya teman-temannya. Gaskan teman-teman, kencengin tap-tap layarnya. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Haleluya. Ya. Bang Oki kalah debat ya Oki nih. Pasti nih. Bang Oki, aku tanya satu hal dulu nih. Paulus dipanggil oleh Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan? Sebentar, narasikan aja. Iya, enggak, aku tanya jangan tiktokan. Tanya singkat aja. Tuh kan enggak berani dia, Kan ada aturannya. Oke, teman-teman lihat nih ya. Tadi dia mengatakan Paulus ini dipanggil oleh Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima. Nah, si Oki tadi mengatakan bahwa Paulus ini bukan nabi. Paulus ini katanya hanya rasul. Anda ngerti nggak nabi itu apa? Kayaknya dia nggak bisa membedakan nabi dan rasul. Rasul itu pasti nabi, ya. Makanya si Paulus 13 kitab karangan si Paulus dianggap sebagai firman Tuhan karena dia dipercaya oleh umat Kristen dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan. Efesus, Galatia, Korintus, Tesalonika, ya kan? Roma itu dipercaya sebagai firman Tuhan. Nah, saya tunjukkan kepada Oki apa definisi nabi. Ternyata Oki nggak pernah baca kamus Alkitab, Ki. Ini ada kamus Alkitab ya. Ini Bible saya dulu waktu dikasih oleh Ika Puspitasari. Nama saya dulu Anthony Faris. Kita lihat ya. Nih apa definisi nabi lo? Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Nah, ini definisi nabi. Definisi nabi saja dia nggak paham. Nah, betulkah Paulus adalah nabi? Dibaca dong. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nih baca ya. Si Paulus itu adalah nabi dan pengajar dia ini. Coba di sini apa dikatakan? Ya, profetai di Naskalo, dia ini adalah pengajar dan nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ketampol kon. Ternyata si Paulus itu adalah nabi. Dibaca dong Kisah Para Rasul 13 nomor 1 dalam bahasa Yunani-nya. Makanya si Sopka si Edi, si Aris, ini kan targum. Mereka nggak ngerti Yunani, mereka nggak ngerti Ibrani, ya. Mereka itu hanya ngerti dogma dan doktrin. Makanya kamu tadi ngomong, ya kami kan mengimani Paulus adalah rasul. Karena kamu mengimani buta. Harusnya kamu membaca dong. Nomor 1, Saulus itu nabi dan pengajar. Baca dalam bahasa Yunaninya, itu plural atau singular? Plural. Jeder, jangan tertunduk malu. Memang nggak ada debater Kristen yang becus mengalahkan saya, saudara. 1. Pertanyaan saya tolong dijawab. Frase Yesus, diksi Yesus di dalam KPR 92122 diambil dari manuskrip mana? Diambil dari Greek Koine yang mana? Coba. Rio, Toyib, terima kasih. Nih, teman-teman pasti bubuk. Nih, gua kasih contoh. Gua kasih contoh Quran ya. Nih, Bang Oki, kalau Quran itu jelas. Nih contoh nih ya, Quran nih. Quran surat Al-Baqarah misalnya. Nih, Oki, nih gua kasih contoh Quran. Ya, gua kasih contoh Quran. Kalau Quran nih, lihat nih ya. Quran surat Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab nih, kan Al-Qur'an di sini tidak ada di dalam teks di sininya. Tetapi Al-Qur'an itu adalah penegasan. Ya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini penegasan Al-Qur'an. Di dalam original teksnya namanya kitabun. Tapi kalau KPR 92122 itu tidak pernah ada, itu tanda kurung. Yesus tanda kurung tidak ada, tetapi sengaja menambahkan sesuatu yang tidak ada di dalam original teksnya. Makanya saya tanya nih, saya jamin Kristen di muka bumi kalau saya bertanya ini tidak akan ada yang sanggup menjawab. Karena Kristen kitabnya sudah dipalsukan.
Saya tanya Bang Oki, saya bertanya keras semacam ini bukan saya membenci Bang Oki, saya sayang sama Bang Oki, mudah-mudahan Bang Oki dapat hidayah. Saya ulangi pertanyaan saya. KPR 92122, diksi frase Yesus diambil dari Greek koine yang mana? Dari Vatikanus kah? Dari Bejae kah? Dari Sinaiticus kah? Dari Alexandrianus kah? Nggak ngerti Bang Oki, manuskrip. Nggak ngerti kode kan? Mana debater Kristen semuanya ngumpet semua lawan saya. Edis gak berani ngeblokir saya. Sama Jusu PI lari. Carinya nenek-nenek, kakek-kakek. Memang kalian sungguh berat yang sungguh sangat nyata. Saudara. Oke, terdiam malu saudara. Jawab pertanyaan saya. KPR 92122 frase diksi Yesus diambil dari bahasa yang mana? Nggak teng. Gak Bang Oki, kalah debat, kalah PK. Teman-teman, terima kasih. Bang Nandar, jaringan Bang Nandar ngelek-ngelek ya? Terus putus ya? Oke, emang aku Putus-putus, dibenarkan dulu jaringannya. masa jaringanku ngelek-ngelek? Ngelek-ngelek, dibenerin dulu Bang Nandar. Baru kita mulai. Aduh, ngelek-ngelek ya. Ngelek. Aku lihat di sini dulu ya Ki ya. Percuma Ya boleh-boleh. dong, suaraku nggak kedengar. Bang Oki. Kedengaran, tapi patah-patah. Aku lihat di sini dulu ya Ki ya. Berarti waduh, gimana sih? Enggak, ini Sebentar ya bagus teman-teman nggak? ya, kita tunggu Bang. Belum, masih patah-patah. Kita tunggu jaringan Bang Nandar dulu. Nah itu aman. Aduh, gimana nih ya? Aman. Patah-patah nih, aku lihat patah-patah nih. Ya makanya kurang enak jadinya kan diskusi kalau patah-patah. Oke, Apa relax dulu? coba aku gak pakai efek ya. Ya coba. Coba aku gak pakai efek ya. Coba dulu. Coba. Sekarang masih aman nggak? Masih ini nggak? Coba. Sorry ya Ki ya. Aman, tenang aja. Membawa hidayah Allah kepada Bang Oki supaya Bang Oki terlahir baru, menjadi manusia terlahir baru yang dipilih dan dipulihkan menjadi manusia yang Islam, bukan manusia yang kafir. Baik, tadi saya sudah menyampaikan Bang Oki bahwa di dalam kitab Anda, di dalam kamus Alkitab dikatakan bahwa Nabi itu adalah yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah. Jadi secara tidak langsung Paulus ini adalah Nabi. Bayangkan 13 kitab yang ditulis dan yang dikarang Paulus jadi firman Tuhan. Makanya di dalam kekristenan ada yang namanya sola scriptura. Sola scriptura itu adalah semua isi daripada Bible, dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu adalah firman Tuhan, termasuk ucapan si Paulus. Jadi kenapa Bang Oki seawam itu? Ya, tidak mengetahui perbedaan antara nabi dan rasul. Bang Oki yang saya kasihi, coba Anda buka Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1 dibaca di dalam Greek koinenya, itu para pengajar dan para nabi. Ternyata Saulus itu adalah nabi. Coba dibuka. Kan ada lagunya. Buka hatimu, bukalah sedikit untuk menerima kebenaran Islam yang begitu nyata di depanmu. Oh, oh yeah, oh yes, oh no. Begitu ya. Tolong buka hati Anda. Jangan cemas. Aku nggak tega lihat Bang Oki nih. Aduh, sambil pucat bukanya Bang Oki. Bang Oki.
Paulus itu adalah Kristus. Mohon maaf, hampir seluruh Kristen di Indonesia, bahkan para pendetanya ini jarang yang ngerti original teks bahasa Yunani. Saya bukan orang yang ahli bahasa Yunani, tapi minimal kita bisa baca. Coba kalau kita lihat pendebat Kristen, mana yang bisa baca original teks? Nggak ada. Ya, makanya saya tanya kepada Bang Oki, buka akal pikiranmu, ya, buka hikmatmu, mintalah hikmat kepada Tuhan yang menciptakan Yesus dan yang menciptakan Roh Kudus. KPR 92122, dari mana diksi frase Yesus diambil dari Greek koinenya, dari mana? Kalau tidak ada, berarti penambahan. Bukankah di dalam kitab Wahyu 22 ayat 18-19, jangan menambah-nambahi firman Tuhan. Kenapa? Justru LAI dan orang Kristen di muka bumi menambahkan diksi Yesus pada KPR 9, 21 dan 22. Baik, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih atas keluasan hati Anda sehingga saya diizinkan untuk mengulangi apa yang saya sampaikan sebelumnya karena terkendala sinyal. Mudah-mudahan ini tidak nge-lag lagi. Kita putus. Hah? Tentang Gimana? Yesus tadi, frasa Yesus tadi, ayat Alkitabnya ayat apa? KPR Kisah Para Rasul 9, 21, 22. Jadi frase Yesus itu diambil dari Greek koine yang mana? Sementara Kristen mengakui bahwa original teks perjanjian baru itu bahasa Yunani. Diambil dari kodeks yang mana? Ada kodeks Vatikanus, ada kodeks Sinaiticus, ada kodeks Bejae, ada kodeks Alexandrianus, dan kodek-kodek yang lainnya. Aduh, nggak tega aku sama Bang Oki nih. Bang Oki, mohon maaf ya, temanya terlalu berat loh. Oke, Bang Nandar, aman Bang Nandar. Ya, Debater Kristen nggak ada loh yang berani. Edis aja nggak sanggup melawan saya. Bang Oki sungguh sangat nekat yang begitu nyata, saudara. Bentar ya, Alkitab sampai. Doh, cari sampai busiat pun tidak akan ada, Bang Oki. Oke, tenang Bang Nandar. Aman itu Bang Nandar. Cari sampai busiat. Bang Nandar. Iya, boleh. Teman-teman, tap-tap layar ya. Yang punya bunga, habiskan bunganya. Yang punya paus, jangan dilempar pausnya. Oke, kita jawab ya teman-teman ya. Iya. Tapi sebentar, sinyalku bagus ya Bang Oki ya? Aman. Aman. Nanti Bang Oki kalau sinyalku nggak aman, tolong dikasih tahu ya. Iya. Tolong dinotis ya. Oke, Bang Nandar. Silakan diundang. Ini sudah saya undang nih. Oke, teman-teman, kita tanggapi dulu ya teman-teman ya, apa yang menjadi narasi Bang Yonatan Nandar di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-22. Ya, saya bukakan dulu datanya, Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-22 ya teman-teman ya. Ini. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-22, Bang Nandar bertanya tentang frasa Yesus di sini ya. Ada kata Yesus. Kita lihat, Yesus di sini kan menggunakan kata autos. Autos itu adalah kata ganti. Ya. Autos itu adalah kata ganti. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan baca yang ayat ke-22-nya aja. Lihat ayat yang ke-20-nya. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Pertanyaan gampang Bang Nandar, selamat datang di kebenaran. Yesus di situ menggunakan kata autos. Autos itu adalah kata ganti. Lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-20. Di situ menggunakan kata Yesus Bang Nandar. Gampang sekali pertanyaan Bang Nandar. Nggak susah menjawab itu Bang Nandar. Nah, terus Bang Nandar tadi bilang di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-1 kita jawab ya teman-teman ya. Kisah Para Rasul 13, sebentar ya. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-1. Tadi pertanyaan yang agak susah ya Bang Nandar ya, jangan yang gampang-gampang sekali. Oke. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene, dan Menamen yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Saulus di sini tidak disebutkan menjadi seorang nabi Bang Nandar. Di sini ada nabi dan pengajar.
Tidak ada di sini seorang nabi. Nah, kalau Bang Nandar ingin membuktikan, buktikan seperti ini Bang Nandar. Kalau Rasul Paulus itu adalah seorang nabi. Roma 1 ayat yang ke-1. Dari Paulus hamba Kristus, Yesus dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jeder, selamat datang di kebenaran. Roma 1 ayat yang ke-1. Roma 11 ayat yang ke-3. Saya bukakan datanya. Roma 11 ayat yang ke-3. Tuhan nabi-nabimu telah mereka bunbun, mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri lah jasa hidupku. Oh, bukan ini teman-teman. Roma 11 ayat 13 ya teman-teman ya, sebentar ya. Roma 11 ayat 13. Ya, ini. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi dan menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Ini data menunjukkan kalau Paulus itu adalah seorang rasul yang Bang Nandar bawakan. Ingat di situ ada nabi dan pengajar. Tidak nabi aja di situ Bang Nandar. Ya, itu data Bang Nandar. Itu data ya Bang Nandar ya. Teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya. Kita buat Bang Nandar malam ini tumbang juga ya teman-teman ya. Oke, ketika Bang Nandar memframing kalau Paulus itu adalah nabi palsu atau rasul palsu. Pertanyaan saya Bang Nandar, di dalam Quran Bang Nandar sendiri, jangan gemetaran ya Bang Nandar ya. Ini kalau saya bukakan Bang Nandar gemetaran ini. Oke, surat Yasin ayat yang ke-14. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, surat Yasin ayat yang ke-14, yakni kami perkuat keduanya dengan rasul yang ketiga. Ibnu Jurayjah meriwayatkan dari Wahb Ibnu Sulaiman mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Syamun dan Yohana. Sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Paulus. Siapa Paulus di sini Bang Nandar? Di dalam surat Yasin ayat yang ke-14. Jawab pertanyaan saya pakai data. Siapa Paulus di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat yang ke-14? Kalau Bang Nandar tadi memframing Paulus itu adalah rasul palsu atau nabi palsu. Sekarang jawab, siapa Paulus ini di dalam surat Yasin ayat yang ke-14? Jawab pakai data seperti saya menjawab Bang Nandar menggunakan data. Ya Bang Nandar, kencengin pegangannya Bang Nandar biar tidak terguncang hatinya. Ya. Ternyata Oki bubuk lagi saudara. Gak bisa jawab dia. Baik, Bang Oki, aku tanya satu hal aja, satu hal, tolong dijawab ya. Waktu Bang KPR Nandar ini, gunakan aja. aduh, gak berani deh. Waktu Bang Nandar gunakan aja. Ya, baik teman-teman ya. Si Oki ini memang, aduh, memang dablek Bang Oki. Baik tapi dablek Bang Oki ini nih. Bang Oki, pertama teman-teman, kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas. Nah, kata Oki, Nandar ya di situ mengacu kepada Yesus. Bang Oki kenapa sih nggak jujur? Ya, nih teman-teman kita lihat nih. Kalau mengacu kepada Yesus, kenapa tulisannya kecil? Ini kan tulisan si Lukas nih. Lukas mengatakan tentang Paulus, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia ini mengacu kepada Saulus, makanya hurufnya kecil. Membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Ini tuh perkataan si Lukas yang bercerita tentang si Paulus. Karena ia ini kecil kok dibilang Yesus. Sungguh nekat saudara. Anda sudah berbohong Oki. Di sini ia itu hautos, dalam bahasa Yunani memang itu adalah hautos. Tetapi ia di sini huruf kecil. Yang saya tanya, Yesus di sini dari mana? Bukan yang ini. Aduh Bang Oki, kalau untuk Yesus itu dianya besar. Itu dianya besar. Ini loh, ianya kecil. Ini tulisan si Lukas. Si Lukas berbicara tentang si Paulus. Makanya hautos di sini ianya kecil. Yang saya tanyakan bukan dia, tetapi yang saya tanyakan Yesus ini diambil dari Greek koine yang mana? Kena lagi Bang Oki.
Bang sungguh nekat yang sungguh sangat nyata. Nih Bang Oki, lihat dong Grikoinenya. KPR 922 nih. How tos this is? This is the Kristus. Si Paulus ternyata Kristus. Coba lo dilihat bahasa Inggrisnya. Bubble hub-nya dilihat. Enggak, aduh, memang oke, sungguh sangat nyata. Itu tulisan si Lukas yang berbicara tentang Paulus. Hautos di situ mengacu kepada si Paulus. Makanya dalam bahasa Indonesia sendiri ianya kecil. Bang Oki, kenapa sih Bang? Bang Oki ini memang ya agak-agak lumayan. Coba kita ya karena nggak ada lawan lagi ya kita hadapi aja Bang Oki. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Makanya ya Kristen di Indonesia ini dibohongi oleh LAI. Terjemahannya itu gabrul. Bang Oki, coba Bang Oki buka di dalam KPR 13 ayat ke-1 dalam bahasa Yunani. Itu bukan hanya satu orang. Nih Bang Oki baca. Ya nih kita teman-teman dia kita lihat baca nih ya. Der buying der congregation prophets. Prophets itu apa di sini? Prophetnya itu ada, nih lihat nih teman-teman, plural. Jadi di situ ada para nabi. Kita lihat sekarang yang teacher nih pengajar. Teachernya itu dalam bahasa Yunaninya didaskaloi atau pengajar. Kita lihat strong numbernya apa di sini. Lihat Oki, strong numbernya Ki. Ya, maskulin plural. Kenapa diterjemahkan oleh LAI sebagai pengajar? Padahal di dalam bahasa Yunaninya plural. Ada para nabi, ada para pengajar. Kenapa diterjemahkan cuma pengajar? Makanya saya bilang. Jadi ini LAI ini sungguh penyesat yang nyata. Makanya sudah banyak orang yang tidak percaya dengan LAI. Pembohong. Didaskaloi diterjemahkan menjadi pengajar. Baik, ini sudah saya tanggapi. Yang saya tanya sekali lagi saya ulangi, Bang Oki, Yesus di dalam KPR 9 2122 diambil dari manuskrip yang mana, kodeks yang mana yang tertulis Yesus. Oki nanya tentang Paulus, Oki itu hadis palsu. Makanya tunjukkan ada hadis sahih yang meriwayatkan tentang Paulus dalam surat Yasin. Mana ada nabi palsu dalam Quran? Coba, Oki kan biasanya nuntut ke saya, Nandar tunjukkan kitabus kutubus sitah. Coba tunjukkan di dalam hadis yang sahih. Ada enggak Rasulullah menjelaskan sebagaimana dikutip di dalam Ibnu Katsir itu? Itu hadis palsu. Saya punya bukunya tuh, Lisanul Mizan. Itu hadis palsu. Memang orang Kristen sukanya yang palsu-palsu loh. Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang mendalilkan dia yang membuktikannya. Sekarang saya tanya kepada Anda. Tunjukkan di dalam hadis yang mana ada Paulus dalam surat Yasin. Itu hadis palsu. Hadis palsu dipercaya. Aduh, sungguh nekat yang sungguh sangat nyata. Bang Oki, tunjukkan hadisnya ada Paulus dalam surat Yasin. Itu hadis palsu. Jeder. Jawab pertanyaan saya. Hadis palsu dipercaya. Buatan Kristen itu. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, silakan diundang. Kena lagi kon. Jawab pertanyaan saya ya. Oke. Ya, Oke. teman-teman, kencengin tap-tap layarnya. Kita buktikan malam ini kalau Nandar tidak paham dengan imannya. Ya, kita buktikan malam ini kalau Nandar tidak paham dengan imannya. Tapi kita bantah dulu apa yang menjadi narasi Bang Nandar. Bang Nandar bilang kalau iya di sini merujuk kepada Yesus. Dari mana? Sabar bang. Jangan kabur. Enggak. Nanti mulai lagi. Emang aku nge-lag ya tadi ya? Aku nanya sama Bang Oki. Aman ya. Baik, aman, kita mulai lagi Bang. Oke, kita mulai lagi. Ya. Ngapain gue kabur? Ya, kita tanggapi dulu. Kita baca pelan-pelan ya teman-teman ya. Akan tetapi Saulus semakin besar, sebentar ya, agak ini. Pengaruhnya dan ia di sini bukan merujuk kepada Yesus Bang Nandar. Ia di sini merujuk kepada Saulus Bang Nandar. Sejak kapan? Coba Bang Nandar baca. Karena ia di sini yang membuktikan kalau Yesus itu adalah Mesias. Masa Yesus membuktikan Yesus sendiri Mesias? Kan lucu narasinya.
Makanya Yesus di sini menggunakan hautos, Bang Nandar. Hautos itu adalah kata ganti. Kata ganti orang di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-20. Di situ tertulis jelas. Sebentar, saya bukan datanya. Nih. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus. Maka di sini menggunakan kata ganti hautos, Bang Nandar. Yesus di sini dan ia di sini bukan merujuk kepada Yesus. Sejak kapan lah ia di situ merujuk kepada Yesus? Ia di sini merujuk pada Saulus atau Paulus, Bang Nandar. Lucu kali Bang Nandar ini, teman-teman. Serius, kudu belajar bahasa Indonesia. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia di sini merujuk kepada Saulus. Ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia di sini Saulus. Saulus inilah yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang ada di dalam Kisah Para Rasul ayat 20. Makanya Yesus di sini menggunakan hautos, kata ganti, Bang Nandar. Itu loh. Masa begitu aja Bang Nandar nggak ngerti? Kudu belajar bahasa Indonesia kayaknya Bang Nandar ini, teman-temannya. Saya kira Bang Nandar ini debater yang paham ya. Ternyata bahasa Indonesia pun Bang Nandar nggak bisa. Ya, jelas-jelas ia di situ merujuk kepada Saulus, Bang Nandar. Makanya i-nya huruf besar. Karena itu tidak merujuk kepada Yesus. Nah, maka Yesus di situ menggunakan hautos, kata ganti. Di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-20. Bang Nandar bacalah. Ya. Aduh, Bang Nandar ini, teman-teman, serius, Bang Nandar ini benar-benar parah ya, Bang. Ya teman-teman ya, masa tidak paham bahasa Indonesia yang sesimpel itu loh? Masa enggak paham? Oke. Lagi-lagi teman-teman, Bang Nandar tuh enggak pernah mau jujur ketika ditanya imannya. Ini saya buktikan ya buat teman-teman ya. Kencangin tap-tap layarnya, bagikan labnya, saya buktikan ke teman-teman seperti saya buktikan sama Rashid kemarin. Kalau Nandar kembali tidak paham dengan imannya. Apa yang saya tanya dengan imannya Nandar tidak paham. Oke. Bang Nandar, Yasin, surat Yasin ayat ke-14. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Bang Nandar bilang, saya membawakan hadis palsu. Itu hadis palsu. Itu hadis buatan Kristen. Bang Nandar, ini iman Bang Nandar. Bang Nandar tidak bisa bedakan hadis dan tafsir. Kalau nggak bisa biar saya ajarkan perbedaan antara hadis dan tafsir. Yang saya bawa tafsir Ibnu Katsir, bukan hadis. Kok dibilangnya hadis palsu? Gimana tuh? Ini loh yang saya bawakan, tafsir Ibnu Katsir, Bang Nandar, bukan hadis. Wah, gimana gawat Bang Nandar ini, teman-teman. Ya, kok tafsir Ibnu Katsir dibilangnya hadis palsu? Saya loh bawakan tafsir, bukan hadis. Jelas-jelas di dalam tafsir Ibnu Katsir ini tertulis jelas, yakni kami perkuat keduanya dengan rasul yang ketiga. Ibnu Juraid telah meriwayatkan dari Wahb Ibnu Sulaiman dari Syu'aib al-Jibai yang mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Syamun dan Yohana. Sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Paulus dan nama negerinya adalah apa ini? Intakiyah. Ini tafsir Ibnu Katsir, bukan hadis. Ya? Bedakan itu Bang Nandar. Nah, kalau memang Bang Nandar membantah di situ adalah Paulus, pertanyaan saya, siapa ketiga orang di sini? Tunjukkan pakai data. Siapa? Siapa yang diutus di sini? Mana datanya? Kalau memang Bang Nandar membantah apa yang tertulis di dalam tafsir Ibnu Katsir, siapa di sini? Tunjukkan saya pakai data Bang Nandar. Mana datanya? Seperti saya menjawab pertanyaan Bang Nandar menggunakan data. Tolong jawab. Pakai data ya Bang Nandar ya. Mohon maaf Bang Nandar, kalau Bang Nandar malam ini harus terguncang ya.